Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Dina Evaza dan Latifatul Azizah akan menyampaikan materi tentang ekspansi kofaktor dan aturan Cramer. Menentukan determinan matriks dengan ekspansi kofaktor. Dalam menentukan determinan suatu matriks persegi, kita dapat menggunakan metode Sarus yang sebelumnya sudah pernah dibahas, dan kita juga dapat menggunakan metode ekspansi kofaktor. Dengan metode ini kita dapat menentukan tidak hanya determinan matriks berordo 2x2 atau 3x3, tapi juga matriks yang berordo banyak seperti 4x4 dan seterusnya. Namun apa itu kofaktor? Jika kita berbicara kofaktor, tentu tidak terlepas dari yang namanya minor. Selain dalam penentuan determinan, kofaktor juga perlu dalam menentukan inverse suatu matriks. Untuk lebih jelasnya, kita perhatikan definisi berikut. Jika A adalah matriks kuadrat, maka minor entry A dinyatakan oleh M dan didefinisikan menjadi determinan submatriks yang tetap setelah baris ke I dan kolom ke J dicoret dari A. Bilangan itu dinyatakan oleh C dan dinamakan kofaktor entry A. Perhatikan contoh berikut. Tentukan minor dan kofaktor dari matriks 2, 4, 6, min 1, 1, 2, 3, 5, 1. Penyelesaiannya untuk menentukan minor M baris pertama kolom pertama berarti kita harus menghapus atau mencoret elemen baris pertama dan kolom pertama. Lalu tentukan submatriks hasil penghapusan tadi. Untuk baris pertama kolom kedua, kita hapus elemen baris pertama kolom kedua dan mencari determinan submatriks tersebut sampai seterusnya. Sedangkan untuk mencari kofaktor, kita dapat menentukan dengan rumus yang tertera. Maka akan ditemukan hasil dari masing-masing kolom dan baris. Untuk teorema ekspansi kofaktor, determinan matriks A yang berukuran n kali n dapat dihitung dengan mengalihkan entry-entry dalam suatu baris atau kolom dengan kofaktor-kofaktornya dan menambahkan hasil-hasil kali yang dihasilkan, yakni untuk setiap 1 kurang dari atau sama dengan I kurang dari atau sama dengan N dan 1 kurang dari atau sama dengan J kurang dari atau sama dengan N. Maka dapat disimpulkan determinan A seperti yang ada pada rumus atau ekspansi kofaktor sepanjang kolom ke J, dan determinan A seperti yang ada pada rumus atau ekspansi kofaktor sepanjang baris ke I. Sebagai contoh, kita gunakan matriks yang tadi, yaitu matriks A yang akan kita cari determinannya menggunakan ekspansi kofaktor baris pertama dan kolom kedua. Penyelesaiannya yaitu menggunakan rumus tadi, sehingga kita dapat menggunakan kofaktor C1 sampai C13 dan dapat dihasilkan determinan A minus 38 dan menggunakan ekspansi kofaktor kolom kedua, determinan A juga menghasilkan minus 38. Jadi untuk menentukan determinan ordo 3x3 sampai seterusnya dapat menggunakan metode ini. Namun jika ordonya semakin panjang maka semakin banyak waktu yang dibutuhkan. Aturan Cramer. Aturan Cramer merupakan formula yang dipakai untuk menyelesaikan sistem persamaan linier dengan menggunakan determinan dari matriks yang terbentuk dari koefisien dan konstanta masing-masing persamaan di sistem tersebut. Teorema aturan Cramer. Jika AX sama dengan B adalah sistem yang terdiri dari n persamaan linier dalam n bilangan tak diketahui, sehingga determinan A tidak sama dengan 0, maka sistem tersebut mempunyai pemecahan yang unik. Pemecahan ini adalah X1 sama dengan determinan A1 dibagi determinan A.
X2 sama dengan determinan A2 dibagi determinan A. Dan seterusnya sampai Xn sama dengan determinan AN dibagi determinan A, di mana AC adalah matriks yang kita dapatkan dengan menggantikan entry-entry dalam kolom ke C dari A dengan entry-entry dalam matriks dari A dengan entry-entry dalam matriks. Supaya lebih memahami materi, silakan simak contoh berikut. Carilah solusi dari persamaan di bawah ini menggunakan aturan Cramer. X1 ditambah 2X3 sama dengan 6. Min 3X1 ditambah 4X2 ditambah 6X3 sama dengan 30. Min X1 dikurangi 2X2 ditambah 3X3 sama dengan 8. Ubah terlebih dahulu ke dalam bentuk matriks. A sama dengan 1, 0, 2. Min 3, 4, 6. Min 1, min 2, 3. Karena bilangan tak diketahui atau solusinya ada 3, berarti kita bentuk matriks A1, A2, dan A3. Dengan matriks A1 dibentuk dari matriks A dengan mengganti entry-entry kolom pertama pada matriks A dengan nilai-nilai pada sebelah kanan sama dengan di persamaan di atas, yaitu 6, 30, dan 8. Kemudian untuk membentuk matriks A2, kita mengganti entry-entry kolom kedua matriks A dengan 6, 30, dan 8. Sehingga diperoleh A1, A2, dan A3 seperti berikut. Untuk menghitung determinan pada matriks A, A1, A2, dan A3 dapat menghitung determinan menggunakan kofaktor. Selanjutnya, kita mencari hasil dari determinan A yang beranggotakan 102, min 3, 4, 6, min 1, min 2, dan 3 sama dengan A11 dikali C11 ditambah A12 dikali C12 ditambah A13 dikali C13 sama dengan A11 dikali min 1 pangkat 1 plus 1 dikali M11 ditambah A12 dikali min 1 pangkat 1 plus 2 dikali M12 ditambah A13 dikali min 1 pangkat 1 plus 3 dikali M13 sama dengan A11 dikali M11 dikurangi A12 dikali M12 ditambah A13 dikali M13 sama dengan 1 dikali dalam kurung 4 kali 3 dikurangi 6 dikali min 2 dikurangi 0 kali dalam kurung min 3 dikali 3 dikurangi 6 dikali min 1 ditambah 2 kali dalam kurung min 3 dikali min 2 dikurangi 4 dikali min 1 sama dengan 24 dikurangi 0 ditambah 20. Hasilnya adalah 44. Sedangkan untuk mencari determinan A1 caranya sama dengan determinan A dan hasilnya adalah min 40. Selanjutnya, mencari determinan A2 dan determinan A3 dengan cara yang sama seperti mencari determinan A1. Hasil dari determinan A2 adalah 72 dan hasil dari determinan A3 adalah 152. Berdasarkan teorema di atas, maka diperoleh X1 sama dengan determinan A1 dibagi determinan A, sama dengan min 40 dibagi 44, sama dengan min 10 per 11. X2 sama dengan determinan A2 dibagi determinan A, sama dengan 72 dibagi 44, sama dengan 18 per 11. X3 sama dengan determinan A3 dibagi determinan A, sama dengan 152 dibagi 44, sama dengan 38 per 11. Sekian yang dapat kami sampaikan. Bila ada kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jangan lupa mengerjakan latihan soalnya ya teman-teman.